Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri Tri Kurniamaida Sinta, saya Taufan Saputra, saya Monika Winski. Baik, di sini pada video kali ini kami akan menyampaikan mengenai materi SDLC atau System Development Life Cycle. Berikut penyampaian. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang SDLC. SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle, atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan mengganti perangkat lunak tertentu. Adapun tahapan dalam SDLC, yang pertama ada planning, yang kedua analisis, yang ketiga design, yang keempat implementation, yang kelima testing and integration, dan yang keenam maintenance. Pada SDLC ada tahapan analisis, di mana tahapan analisis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada analisis sistem atau analysis recruitment. Pada dasarnya, kegiatan yang dilakukan pada tahap analisis sistem ada dua bagian, yaitu tahap survei, pengumpulan data, dan analisis terstruktur, yang secara garis besar berfungsi untuk memperoleh pengertian dari permasalahan-permasalahan efisiensi dan pertimbangan-pertimbangan yang mengarah ke rancang bangun sistem informasi. Selanjutnya yaitu kegiatan wawancara survei sistem atau survei recruitment. Kegiatan pada tahap survei pengumpulan data ini adalah mengumpulkan informasi dan data selengkap-lengkapnya. Selanjutnya, analisis terstruktur. Pada tahap ini, tim pengembang akan menganalisis bahan masukan yang telah diperoleh dari hasil survei. Selanjutnya adalah modifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan kegiatan yang mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam sistem yang sedang berjalan. Selanjutnya yaitu analisa planning. Pada analisa planning, mempelajari konsep sistem dan permasalahan yang hendak diselesaikan. Oke, baik. Yang kedua, tahap desain atau design analysis. Tahap desain penetapan, pembenahan, dan pengembangan sistem tahap ini meliputi presentasi awal, desain konseptual, desain basis data dan sistem, desain detail input atau output sistem informasi. Nah, yang ketiga, tahap konstruksi atau design and coding program. Tahap ini melakukan coding sistem, yaitu menyusun bahasa program yang dipilih, misalnya yang berbasis web dengan menggunakan HTML dan PHP, membuat dan mengkoneksikan database dengan sistem, membuat form, sistem, dan pembuatan manual book. Yang keempat, tahap implementasi sistem atau implementation program. Nah, bertujuan untuk mengetahui hasil dan kebutuhan fungsional sistem yang disusun dicocokkan dengan hasil implementasi dalam bentuk rancang bangun sistem informasi. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Yang kelima yaitu tahap tes program atau test unit, integrate, and test system. Nah, di tahap ini melakukan uji coba sistem berdasarkan pengolahan data yang real, nyata agar diproses hasil tes yang maksimal. Selain itu, melakukan uji coba sistem dari segi konektivitas, fungsional sistem untuk mengetahui program bisa diaplikasikan dan mendapatkan evaluasi uji coba sistem tersebut. Yang keenam adalah maintenance, yaitu perawatan perangkat lunak. Nah, di tahap ini adalah tahapan terakhir dari rancangan bangunan sistem informasi, yaitu mengevaluasikan seluruh program dengan mengetahui data-data fungsional sistem berjalan sesuai dengan rencana dan fungsional sistem yang belum jalan sebagaimana mestinya. Tahap ini juga akan mengkaji untuk mengembangkan berikutnya tentang sistem informasi yang dibuat. Sistem perlu dirawat karena beberapa hal, yaitu yang pertama, sistem mengandung kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan sistem perlu diperbaiki. Yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem atau si user. Nah, yang ketiga adalah sistem mengalami perubahan lingkungan luar. Yang keempat adalah sistem perlu ditingkatkan. Nah, itulah hasil presentasi atau penjelasan dari kelompok 5. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kami. Semoga bermanfaat. Dadah. Dadah.